Maka akan saya sampaikan praktek langsung gerakan sholat. Insya Allah kalau diperhatikan tidak akan lama. Pertama, menghadap kiblat. Kiblat itu adalah satrol, arah, bukan Tuhan. Ya. Ada yang mengatakan, oh orang Islam itu nyembah watu. Nah, Ka'bah itu kan watu, itu arah ya. Jadi menghadapnya kemana kita? Menghadapnya ke kiblat. Kiblat itu di mana? Ya di Arab sana. Maka kita berada di etani Arab, berarti ngadepi ngulon. Sing berada di lornya Arab, yang ngadepnya ngidul. Sing oleh kidule Arab, yang ngadepi ngalor. Sing oleh kulon yang ngadepi ngetan. Maka jangan disebut ngadep ngulon, sing berarti ngadep ke kiblat. Lalu setelah menghadap ke kiblat sana, kemudian niat. Niat itu menyengaja melakukan sesuatu pekerjaan tertentu. Ditambah lillah, karena Allah. Ini penting. Nah, ibadah itu yang diterima adalah dua unsur itu. Dilakukan dengan benar, diniatkan lillah karena Allah. Dasarnya itu menggunakan begini. Lupa ya. Sesungguhnya sahnya amal itu tergantung daripada niat. Inamal a'malu bin niat. Nah, inamal a'malu bin niat ini diramsi oleh dua pendapat. Yang pendapat pertama ngomong niat itu kudu diucapno cek mantep. Usolli fardhul maghribi salasa rakaatim mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Niat menurut mereka. Usolli fardhud duhri arba'ah dan seterusnya sama saja lafadznya. Itu lafadz. Lah itu dalam pandangan Muhammadiyah itu bukan niat. Itu lafadz niat. Ya, itu bedanya. Lafadz niat dengan niat itu beda. Kalau niat itu dalam hati menyengaja melakukan sesuatu pekerjaan tertentu lillahi ta'ala. Niat sholat. Nah, kalau beda pendapat ini bagaimana solusinya? Solusinya juga kembali kepada Quran. Kalau kita terjadi perbedaan pendapat, disuruh kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Hei orang beriman, taatlah Allah, taatlah Rasul dan taatlah ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulihi. Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah persoalan itu kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat. Jadi kalau kita merasa beriman kepada Allah dan hari kiamat, kalau terjadi perselisihan, rujuknya kembali kepada Quran dan Sunnah. Kita ukur, apakah ada tentang niat di dalam Al-Quran, apakah ada tentang niat di dalam hadis. Yang ada lafadz niat itu ada di dalam umroh dan haji. Tapi dalam sholat tidak ada. Kalau ada mesti ada hadisnya. Maka Rasulullah sudah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk melihat bagaimana Rasulullah itu sholat. Diperiksa hadis Quran, tidak ada yang mengatakan niat dengan lafaz, tidak ada. Nah itu yang dipahami oleh Muhammadiyah. Maka Muhammadiyah dalam melakukan niat tidak menggunakan lafaz, hanya dalam hati saja. Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Kita ngomong bejuk, agak bejuk ero Gusti Allah. Itu niat yang dipahami oleh Muhammadiyah. Nah maka terjadi seperti itu, akhirnya apa? Akhirnya khilafiyah, terjadi perbedaan pendapat.
Kembalinya kepada itu tadi. Apalagi dipertegas lagi dalam sebuah hadis, fa innal khairal hadisi kitabullah. Sebagus-bagus pembicaraan adalah kitab Allah. Wa khairul hadiyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasarul umuri muqtasatuha. Seburuk-buruk urusan adalah yang model baru. Setiap model baru adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat. Maka di Muhammad itu sebenarnya yaitu menjaga jangan sampai melakukan bid'ah. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi pertama tadi menghadap ke kiblat, kemudian niat, lalu takbir. Takbirnya sak piro? Apa gini? Apa gini? Atau gini? Ya. Itu kalau tidak salah direkomendasikan itu ada 2. Satu sejajar dengan bahu yang disebut mangki bayi. Ada yang sejajar dengan telinga. Tidak ada masalah. 2 itu yang direkomendasi. Tapi Muhammadiyah biasa memakai mangki bayi sejajar dengan bahu. Jadi kita bergerak itu ada dasarnya enak. Kalau orang menegur ya sekarang mendakwahi aja. Ya Allahu Akbar. Tangan kiri ditaruh di dada, yang tengen nutup itu. Setelah itu baca apa? Iftitah. Ini wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Boleh. Karena doa iftitah itu macam-macam, ada 8. Hadisnya ada semua. Tapi yang direkomendasi oleh Majelis Tarjih 2. Ini wajah tu wajhiya itu dan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Itu yang rekomendasi. Ya kita tinggal pilih aja. Jadi begitu. Jadi menghadap ke kiblat, Allahu Akbar, baca iftitah. Setelah baca iftitah apa? Ta'awud. Baca ta'awud itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus baca Al-Fatihah. Ngomong kok ada bismillah sih. Ada Al-Fatihah itu disebutkan 7 ayat. Nah. Itu kalau di Mojokerto atau di Jawa Timur dengan di Jogja itu beda. Kalau panjenengan sholat di Jogja sana, mesti baca bismillah jahar, banter. Kalau di tempat kita kan mesti tidak dengar ya. Padahal itu baca. Cuma dibaca dengan syir. Dibaca dengan pelan. Syir itu sebenarnya rahasia. Nah, itu cirinya di Jawa Timur begitu. Kalau di Jogja tetap baca bismillah. Malah kita juga baca bismillah cuma dibaca dengan syir. Ya, jadi seperti itu. Nah, setelah baca Al-Fatihah, kemudian waladhdallin amin, terus membaca surat yang ada dalam Quran. Terserah surat apa. Cuma yang bagus itu rakaat pertama itu kalau baca misalnya Qul ya ayyuhal kafirun misalnya. Sing rakaat kedua jangan lebih panjang dari Qul ya ayyuhal kafirun. Hari pertama sudah panjang, di sore sudah pendek. Misalnya Qul Allahu ahad. Selalu begitu kan dengan. Setelah baca Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian rukuk. Rukuk juga pakai takbir Allahu Akbar, rukuk megang, yang dipegang bukan garisnya tapi dengkulnya. Posisi geger sama kaki ini 90 derajat. Setelah itu sami Allahu liman hamidah, dijawab Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran kama amar. Mubarakam fi nazar, jangan lupa ya. Nah, setelah itu
orang di luar Muhammadiyah terus ndakep. Muhammadiyah enggak anjlok. Hadisnya dipakai sama, kembali dalam keadaan semula. Nah, itu sudah saya pelajari di APT itu, karena kalau diletakkan di dada bahasanya tidak seperti itu. Mesti bahasanya adalah diletakkan ala sodri, di atas dadanya. Tidak ada. Tadi itu sebuah penafsiran. Tapi yang direkomendasi oleh Muhammadiyah anjlok. Nah, kalau terjadi beda pendapat begini, ini kembalinya juga kembali kepada aturan organisasi. Kalau kita sebagai orang organisasi, inilah bedanya kalau kita itu kemudian yang memberikan fatwa itu bukan dari Muhammadiyah, pasti beda. Karena mereka tidak mempelajari APT. Keputusannya beda. Dikira di Muhammadiyah tidak pakai hadis itu, pakai semua. Ya, termasuk yang biasanya celono komprang. Ya. Sing sopone wong gawe celana pakaian nisore mata kaki finar neraka karena sombong. Memang budayanya dulu itu nek kesombongan itu pakaian yang ngelombrot di bawah mata kaki. Sehingga diputuskan oleh orang-orang itu harus pakaian di atas polok. Kalau tidak begitu finar. Nah, kenapa Muhammadiyah tidak menggunakan itu? Apakah nggak tahu hadis itu? Sudah tahu, sudah dibahas itu. Karena ada hadis lain yang menjadi tidak seperti itu. Lah, Abu Bakar kalau salah itu, setelah mendengar perintah itu, pernyataan itu, lalu datang kepada Nabi. Kenapa datang kepada Nabi? Karena pakaian itu selalu di bawah mata kaki. Dia bilang, saya itu sering melakukan di bawah mata kaki, tapi saya tidak karena sombong. Rasulullah tidak mengapa-ngapa, tidak melarang. Berarti substansinya tadi karena sombongnya itu. Maka di Muhammadiyah tidak dibatasi. Ya, tetapi logikanya memang kalau kita pakaian di atas polok itu lebih baik karena apa? Gak nyaruk-nyaruk apa di bumi. Ini kan buminya macam-macam, kadang-kadang orang najis, kadang tidak ada. Nah itu yang dipahami Muhammadiyah begitu. Maka lentur di Muhammadiyah itu, bukan saklek itu. Karena ada bandingan-bandingan yang lain. Ya. Maka setelah sampai Allah liman hamidah yang disebut iktidal, itu namanya iktidal. Kemudian tangannya dijelokno. Itu keputusan Muhammadiyah. Saya diajari pakai ada hadisnya. Muhammadiyah juga ada hadisnya. Maka tadi saya sampaikan, kitab APT itu adalah memilih yang terkuat. Tapi kalau yang saya katakan ini tadi merupakan pemahaman. Ya, seperti itu. Nah, setelah sambil liman hamidah, terus sujud. Gitu. Sujud itu sing didhisikne ku dengkule. Memang ada dua pendapat, tapi ternyata yang satu itu terbalik. Sing dhisik niku dengkule. Nek iso tapi nih. Nek kaya kula kan pun setuweke gak iso. Sikile loro. Ya apa yo gak iso. Tadi sikile dengkule dhisik, saya enggak bisa mesti tangan. Nahan. Nggih, nggih dipraktekno. Nah, setelah turun, tangannya terus sejajar ini ya, begini. Terus posisi pupu itu siku. Nah, seperti itu, batuk panjenengan mesti gosong. Karena posisinya menahan. Kalau kita jingkru gini, gak nahan belas, foto. Tapi sebenarnya ada juga Quran yang menjelaskan itu, tapi itu sebenarnya bukan masalah gosong atau enggak. Jadi orang sujud itu ada bekasnya. Ada dalam Quran surat Fat ayat 29. Tapi saya tidak setuju kalau yang dimaksud bekas tadi adalah gosongnya baduk, tidak. Tapi wajahnya orang itu kalau sujud itu beda. Oke. Nah, tadi setelah kembali lagi pada masalah setelah
dari rukuk dari i'tidal turun sujud itu yang didulukan adalah dengkulnya. Setelah itu sujud, setelah itu duduk. Lah duduk itu kaki kiri dilunggui mek bokongnya, tapi ditumpangi kaki kanan. Bahasa Arab apa lupa saya. Seperti itu. Terus rukuk maneh, sujud maneh, terus berdiri. Nah sebelum berdiri ada namanya duduk tumak nina. Ya, mau berdiri duduk dulu, seret, terus berdiri. Yang didulukan tangannya, bukan dengkulnya. Nah kalau saya itu mesti dengkulnya karena agak kuat. Nah itulah kemurahan di dalam Islam itu begitu. Itu namanya toleransi. Kita nggak bisa dengan berdiri, dengan duduk. Kalau dengan duduk, dengan berbaring, mbak kedip-kedip, berbaring nggak iso, berarti disolati, mati berarti. Kan balik ke nomor rakaat pertama itu naik ke rakaat kedua, tidak pakai begini, langsung dari bawah langsung sendapuk. Kadang-kadang ngeling, naik ganjil angkat tangan, naik ganep gadik langsung begini. Nah ini tuh, ngeling. Baru baca Al-Fatihah lagi. Terus baca surat. Setelah itu rukuk lagi, i'tidal, terus sujud, duduk di antara dua sujud, lalu sujud lagi, lalu tasyahud awal. Nah, tasyahud awal itu sing kiwa dilunggui, sing tengen pojok-pojok jerjine itu menghadap ke kiblat. Makanya ditekuk ngenten iki. Nah biasanya orang-orang tidak mempelajari itu ya pasal longgo gitu aja. Nah kalau orang mempelajari ngerti, oh itu ketoron gak tahu belajar itu, kelihatan itu. Itu rakaat kedua. Nah rakaat kedua isyaratnya pakai apa? Gini atau gini atau gini, ada petunjuknya semua. Kalau dalam sebuah hadis menunjuknya itu seperti gini, terus jempolannya segini, nah begini. Berarti bukan gini. Ini seperti 53. Nah yang 3 itu begini, 1, 2, 3 ini bahasa Arabnya. Yang 5 tadi begini, bunter itu 5, di 53. Anda pakai gini-gini, yang direkomendasikan oleh Muhammadiyah tidak pakai gini-gini. Ini ada hadisnya, ada. Jadi kita ngomong jujur. Ada kajian tapi yang direkomendasi oleh Muhammadiyah lurus. Jadi orang sholat itu sudah tahu saya itu. Gak pernah belajar FPT, ngerti saya. Jadi begitu. Setelah ini selesai baca tasyahud awal, syahadat, kemudian sholawat. Setelah itu berdiri. Berdiri berarti rakaat berapa? 3 Rakaat ketiga berarti angkat tangan. Allahu Akbar. Angkat rakaat ketiga. Rakaat ketiga sama bacaannya, tapi nggak pakai iftitah. Baca Al-Fatihah terus seperti yang semula tadi. Nah, lalu yang keempat, berdiri keempat, ya sama. Itu duduk sebentar, terus berdiri. Nah, keempat karena rakaatnya ganap, nggak pakai angkat tangan. Langsung sendakep. Seperti itu lungit. Semua ada dasarnya. Panjenengan kepingin tahu nanti bisa difotokopi itu. Sudah saya siapkan. Sudah tak printkan. Kalau mau kalau tidak mau juga tidak apa-apa. Saya nggak rugi. Tapi sudah siapkan, saya sudah korbankan itu. Supaya kita sama punya dasar semua sehingga kita melakukan gerakan sholat itu tidak jari ini. Tapi memiliki dasar. Nah itu yang saya harapkan. Nah ini yang ditekankan seperti ini di Muhammadiyah itu belum ada. Jarang ya, masih jarang. Saya melihat di Pak Mubayyin itu juga mengajarkan HBT, tapi saya tanya orang-orang tidak pernah mengajarkan sholat.
Mungkin yang lain ya. Memang banyak sih isinya seperti itu tadi. Boleh. Ya, sekarang kita praktekkan. Tadi sulit tambah ini. Nggih, Pun. Yang pertama ngadep kiblat. Nggih, pilih kayak anu. Kiblat, niat ana Allah, terus takbir, Allahu Akbar, mangki bayi. Mana center kuping boleh, enggak apa-apa. Cuma ini biasanya dipakai oleh Nahdlatul Ulama. Itu memang direkomendasikan juga. Tapi Muhammadiyah selalu menggunakan mangki bayi, sejajar dengan dua bahu. Kemudian letakkan di sini. Ini. Ini di dada. Terus baca niat dulu ya. Niat tadi sudah sampaikan. Niat dengan hati. Dengan hati saya enak bahasanya berarti mikir bahasanya. Pokoknya niat sholat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, niat sholat maghrib 2 rakaat. Wes bahasa kita sendiri Allah ngerti bahasa kita itu. Terus maca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib dan seterusnya. Atau baca wajah tu wajah iya lillahi fataros samawati wal ard hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin gitu. Aku bukan orang musyrik dan seterusnya. Perang-perang tahun tidak pernah saya baca itu. Dulu saya kecil-kecil ya baca itu. Nah, kemudian yang terakhir saya buka. Setelah itu baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ta'awud dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Panjenengan jarno atau dibaca sir ya tidak apa-apa. Kalau dipahami di Jogja sana dibaca jahar. Tidak masalah. Setelah itu falal dolin amin, kemudian baca surat sembarang, pokoknya Quran. Setelah itu Allahu Akbar. Ini cekel dengkule. Nah, siku nggih. Ini nek siku kene iso narik, enak. Kamu sikilku kadung loro. Ngenten. Siku pandangannya jangan ke sana. Tempat sujud. Nanti ketok siku ya. Terus Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Terus turun dengkulnya dulu lah, jadi enggak kuat. Pak Jani dulu enggak kuat. Lah. Ini enten. Terus sujud. Nah ini sing mburi niki tidak ada keterangan berapa atau tidak ada. Tapi ada hadis juga yang disuruh merapatkan. Kalau ada kata-kata tidak ada apa-apa karena ada tidak diperintahkan begitu. Ya. Nah ini yang beri dirapatkan. Terus di sini kan kiblat di sini. Dan karena kalau melakukan lapisan juga. Apa? Tidak boleh mulai break. Oh ya enggak. Ini juga enggak boleh rapat, enggak boleh terlalu. Terus Allahu Akbar. Nah, sikilnya ini. Saya sudah pelajari sikil kiwa ditempangi sikil tangan kudu lungguh. Nah, gini. Terus mana? Allahu Akbar. Nah, setelah itu mau naik, Allahu Akbar, jangan langsung naik. Duduk dulu sebentar, namanya duduk tumakninah. Nah, ini biasanya saya nggak kuat langsung. Mesti tak tahan ini, karena nggak kuat. Soalnya dengkulnya wis koklok nih, nom-nom coba enak. Nah, ini mulai gini, terus naik. Nah sebenarnya gini, tapi saya nggak kuat, saya tak colong ini. Nah ini nekat kedua, nggak pakai segini, langsung. Lalu baca Al-Fatihah, setelah itu surat rukuk mana?
Allahu Akbar. Oke. Tidak boleh gini. Tuturnya ini disuruh pegang ini. Terus sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Turun. Mudun mana? Lo iso ya? Kudu trik nih. Nah, ini. Nah, lagi. Ini. Terus rakaat tasawuf awal kakinya ini menghadap ke kiblat. Kuncinya ini terus sikil kiwa dilunggui. Nek ketara kecuali ya. Nudinge kan. Ini pokoknya persis 53. 5 itu bundel, 3 ini street. Terus kalau sing ngene-ngene, ya ada hadisnya, tapi direkomendasi oleh Muhammadiyah yang pakai lurus. Nanti kalau menemui wong ini juga saya delokno. Mereka juga punya dasar begitu. Cuma direkomendasikan Muhammadiyah sih pakai yang isyarat lurus. Nah, nanti ada cirinya. Kalau kita sholat itu menggunakan kitab yang sama, pasti sama kadang-kadang. Nah, setelah itu berdiri ke rakaat ketiga. Nah, ini enggak kuat ya. Sorry, tadi lah, habis itu tak jaga sih ini saya kuat. Nah, ini nom-nom dia kuat, itu tuanya kecil. Nah, saya tahu saya ada di sini ini, malah tak nurut. Nah, saya kembali lagi kepada hukum Islam itu lentur. Om babi kalau dimakan boleh dimakan karena terpaksa. Nah, setelah itu 3 pakai angkat tangan. Oke, ini baca Fatihah lagi. Kita pakai tawud. Pertama dua tawud. Kemudian lagi ini. Ya. Setelah itu iktidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Turun lagi. Nah, lo iso ya. Oh, ditrik ya. Nah, ini. Nah, itu besok saya itu pernah lihat kalau di TV itu paling enggak jarak yang tinggi. Letakkan ini segini, ini seluas ini. Boleh diangkat kaki, boleh orang ini seluas ini. Untuk letak. Tapi ini tidak boleh nempel. Enggak boleh nempel. Tapi ini segini kan ada saya naik. Nah, kalau saya naik itu nggak ngecap batu ini. Kan jenakan gini. Iya. Ini kan ini dari situ. Ini pasti nahan batuknya ini. Dan batuknya saya tadi lagi kan. Karena itu kata pesan sama virus angel di kalangan. Iya. Gitu ya. Setelah ke rakaat kedua, keempat nggak pakai angkat tangan, langsung sedekap. Sedekap melawan hamidah. Rabbana walakal hamd. Apa kabar gitu? Sama Allah man hamidah, Rabbana walakal hamd. Terus turun maneh terakhir ini. Nah, bisa tangan. Nggih, wani tambah iso ae. Nah, gitu. Nah, sing terakhir sikil yo dijokno. Walbu mriki. Nah. Sama ini ya, angel kak. Lalu. Loh. Nek posisinya bener insyaallah mboten yakin. Nah, ini baru ini. Terus salam terakhir ada 3 model. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Enten sing assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sing direkomendasi oleh Muhammadiyah lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini itu sudah saya siapkan semua, nanti kalau kepingin fotokopi silakan.
Jadi buat pegangan nanti enak nanti. Ya ada kan ini Muhammadiyah itu ada. Nggih enten. Ada Ya kadang wong lah dua apa malas buka. Iya. Nggih kira-kira orang luwih ngoten. Iya, Jadi kenapa saya dulukan sholat itu karena tiap hari kita melakukan sholat. Kalau kita pelajari satu-satu, setahun tidak selesai. Betul sekarang misalnya hadisnya ada yang panjang, ada yang pendek. Nah panjang itu dua, pertemuan salah-salah nggak cukup. Nah maka saya dikasih seperti itu tadi supaya mempercepat sholat ini supaya gerakannya sama. Jadi kalau dalam kari itu kan begini. Demi Allah liman hamidah. Jawabnya bareng, Rabbana walakal hamd. Orang hari itu. Bisa dilihat, nah kita tidak bisa lihat. Sama masjid itu beda-beda. Nah ini supaya sama, kita harus punya pedomannya. Nah pedomannya ini tadi sudah saya cetak, saya perintahkan. Tadi saya sehari tadi membuat ini. Nah, ini karena ngantuk ini. Pertama aja. Ini sinten ini sing ini biasa tak guntingi ini biasa. Di sini yang satu ini sama isinya. Ini sama. Oh sembarang loro kena kamu. Kalau tanya tak mana kok ngono itu. Ngelak. Bunatan gitu. Jadi begitu yang bisa disampaikan supaya mempercepat tadi itu adalah langsung dipraktekkan seperti tadi. Oke, Bapak Ibu mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kita sholatnya sesuaikan dengan ilmu. Mudah-mudahan manfaat. Bila ada kembali hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an I am